البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azdani wa azdakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang baru, halaman 211 barakallahu fikum, ad-darsu as-sadisu, pelajaran yang ke-6. Karena kitab ini sebenarnya isinya di dalamnya campuran ya, ada masalah salat, masalah thaharah, masalah keimanan. Nah, barakallahu fikum. Sekarang bahas masalah fikih sekarang. Kata beliau ad-darsu as-sadisu, pelajaran yang ke-6, syurutus shalah. Syarat-syarat sahnya salat. Syurutus salati wa hiya tis'atun. Syarat-syarat sahnya salat ada 9. Pertama, al-Islam. Kedua, wal aql, berakal. Ketiga, tamyiz, mumayyiz, orang sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang keempat, raf'ul hadats, yaitu menghilangkan hadas, baik akbar maupun asghar. Yang kelima, wa izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Yang keenam, wasatul aurah, menutup aurat. Yang ketujuh, wa dukhul waqt, masuknya waktu. Yang kedelapan, wastiqbalu qiblah, menghadap kiblat. Yang kesembilan, wan niyah, yang kesembilan adalah niat. Yang 9 adalah apa? Niat. Nah, 9 tersebut adalah syarat-syarat sahnya salat. Pertama Islam, kedua berakal, ketiga mumayyiz, keempat raf'ul hadats, terangkat hadas, maksudnya hadas yang kecil ataupun yang besar ya. Kemudian menghilangkan najis, menutup aurat, masuknya waktu, menghadap kiblat dan niatan. Kata beliau, asy-syurutu jam'u syartin wa syartu lughatan al-alamah. Syurut maknanya adalah jamak dari syart. Yang mana syarat itu secara bahasa adalah al-alamah, itu tanda. Syarat itu secara bahasa artinya apa? Al-alamah itu tanda. Seperti contohnya asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dari kata asyart, syartun, syurut, asyrat, itu maknanya adalah apa? Secara bahasa al-alamah, tanda. Wa fil istilahi, sedangkan menurut istilah, ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun. Masyaallah, ini perlu diperhatikan baik-baik ini untuk memahaminya. Secara istilah adalah ma yalzam min adamihi al-adam, sesuatu yang mengharuskan ketika tidak adanya syarat tersebut, tidak adanya perbuatan. Paham ya? Jadi ketika tidak adanya syarat, tidak adanya perbuatan. Jadi kalau syaratnya dalam terpenuhi, perbuatan sholat itu tidak sah gitu loh. Paham ya? Sekarang apakah wajib sholat kalau belum masuk waktu? Sholat duhur kapan wajibnya? Ketika masuk waktu. Ya enggak? Syarat atau bukan tuh? Syarat. Sehingga ketika belum masuk waktu, wajibnya salat duhur belum ada. Paham soal ini? Itu maksudnya makna daripada apa? Syarat. Jadi ma yalzam min adamihi al-adam, sesuatu yang mengharuskan ketika tidak adanya
syarat tersebut tidak adanya perbuatan. Jadi perbuatan ada kalau syaratnya ada. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Mahfum salah ya? Itu makna syarat. Wala yalzam min wujudihi wujud, dan tidak mengharuskan ketika adanya syarat adanya perbuatan. Paham belum? Sekarang perempuan haid. Namanya syaratnya ada, syarat wajibnya salat zuhur, masuknya waktu. Tapi perempuan wajib salat enggak kalau haid? Tidak wajib salat, padahal apa? Syaratnya ada. Mengenai wajibnya salatnya itu apa? Masuknya waktu. Paham belum? Itu namanya syarat. Wala yalzam min wujudihi wujud, dan tidak mengharuskan ketika adanya syarat adanya perbuatan. Syaratnya ada sudah. Apa itu? Masuknya waktu. Tapi apakah harus salat dia perempuan ketika haid? Enggak kan? Enggak. Jadi syarat itu seperti itu. Ketika enggak ada syarat, enggak ada perbuatan. Tapi ketika ada syarat belum tentu perbuatan itu harus ada. Faham ini? Ini biasanya menggunakan ungkapan seperti ini orang-orang ahlu kalam, ahlu mantik. Harus difahami baik-baik ya. Sebenarnya mudah sebenarnya, simple ya. Syarat itu intinya kalau ada, nah barakallahu fikum, perbuatan tersebut jadi apa? Jadi wajib dikerjakan. Tapi ketika nah barakallahu fikum adanya syarat tersebut dan tidak mengharuskan ketika ada syarat harus ada juga perbuatan. Sekarang kalau syaratnya ada, masuk waktu. Tapi kalau bagi perempuan haid kan enggak harus dia mengerjakan salat di situ. Karena apa? Syaratnya ada tapi ternyata ada penghalangnya, itu haid. Kan itu. Nah, kita lihat lagi. Idza udimatit taharah, udimatis shalah. Maksudnya kalau taharahnya enggak ada, salatnya pun enggak dianggap. Benar atau tidak ini? Karena taharah termasuk syaratnya. Sehingga ketika enggak taharah, salatnya enggak dianggap. Wala yalzam min wujudit taharah wujudis shalah, masyaallah. Wala yalzam min wujudit taharah wujudus shalah, dan tidak mengharuskan ketika adanya taharah bersuci mengharuskan untuk adanya salat. Sekarang orang wudu bersuci atau tidak? Bersuci, tapi apakah harus salat dia? Enggak harus salat. Itu maksudnya. Ini contoh yang lebih jelas ini ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang namanya taharah itu kan syarat sahnya salat. Ketika ada taharah, salatnya dianggap. Ketika enggak ada taharah, salatnya enggak dianggap. Tapi ketika orang bertaharah apakah harus salat? Enggak harus. Paham belum? Orang wudu kan enggak harus salat. Iya enggak? Dia ketika mau tidur wudu atau tidak biasanya? Dianjurkan wudu. Apakah harus salat dia? Enggak harus. Paham maksudnya ya? Naam. Wal murad bi syurutis shalah ay syurutus shihhatiha, penting ini. Yang diinginkan dengan syarat-syarat salat di sini adalah syarat-syarat sahnya salat. Suatu salat dianggap sah syarat-syaratnya ada 9. Nah, kita lihat lagi. Syurutus salat itu tis'atun. Syarat-syarat sahnya salat itu ada 9. Berarti kalau syurutus salat itu maksudnya syarat-syarat sahnya salat. Ada berapa tadi? 9. Pertama, asyartul awal, pertama harus al-Islam. Harus Islam. Jadi orang kalau salat walaupun salat 5 waktu, tepat waktu pun, sudah bersuci juga, tapi kalau agamanya bukan agama Islam, tidak diterima salatnya. Karena yang menghalang-halangi mereka untuk diterima amalan itu sebabnya kenapa sih kok dihalang-halangi enggak diterima? Karena kekufuran mereka. Ya kan? Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum," gitu ya. "min nafaqatihim illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Artinya apa? Dan tidaklah yang menghalang-halangi untuk diterimanya nafkah-nafkah mereka. Sebabnya apa? Yang menghalang-halangi? Sebabnya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, itu sebabnya. Jadi walaupun salat 5 waktu enggak diterima kalau agamanya bukan Islam. Paham maksudnya ya? Jadi pertama syarat yang inti Islam. Wadidduhu al-kufr, lawannya adalah kekufuran. Jadi kalau dia itu orang kafir, walaupun salat 5 waktu, walaupun tepat pada waktunya, tidak diterima salatnya. Wal kafiru amaluhu mardud, sedangkan orang kafir amalannya tertolak. Walau amila ayya amalin, walaupun beramal amalan apapun, kalau orang kafir tertolak amalannya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, syarat pertama penting ya harus Islam. Syarat sahnya salat pertama apa? Islam. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Ma kana lil musyrikeena an ya'muru masajidallah syahidin
ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Dan tidaklah mungkin dan tidaklah layak, tidak pantas untuk orang-orang musyrikin memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, barakallahu fikum, walaupun mereka dalam keadaan mereka itu terang-terangan. Nah, barakallahu fikum, dengan apa kekufuran mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang terhapus amalan-amalan mereka dan nanti di akhirat berada di neraka jahanam kekal. Itu keadaan mereka ya. Yang bisa makmurkan masjid-masjid Allah siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Itu orang yang bisa makmurkan. Paham ya? Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, dan orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah taala. Itu yang bisa memakmurkan. Paham ya? Itu yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau orang-orang terlalu takut berlebihan, terlalu panik di dalam menghadapi barakallahu fikum keadaan yang ada saat ini, virus atau yang semisalnya, karena takut berlebihan tadi itu, akhirnya dia tidak bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinlah kalau seandainya wabahnya benar-benar merajalela, begitu masuk masjid langsung geblak misalkan, langsung meninggal dunia kena virus, mungkinlah ditutup. Tapi kalau dalam keadaan hanya dzanniyah, dugaan, sangkaan, maka ambillah sesuatu yang pasti wajibnya, jangan sampai meninggalkan suatu perkara yang wajib demi sesuatu yang belum pasti adanya, yaitu virus atau yang semisalnya. Ingat-ingat, dalilnya jelas sekali kan? Yang bisa makmurkan masjid-masjid Allah adalah pertama orang yang beriman kepada Allah taala. Kedua, orang yang beriman kepada hari akhirat. Ketiga, orang yang menegakkan salat. Jadi orang kalau enggak pernah salat, makmurkan masjidnya enggak bisa. Enggak makmur masjidnya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya orang yang menunaikan zakat. Yang terakhir, orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Syarat yang pertama tadi apa? Syarat sahnya salat yang pertama apa tadi? Islam, harus Islam. Nah, kita lihat lagi. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami persembahkan, kami tunjukkan, kami pertunjukkan kepada apa-apa yang dulu mereka kerjakan di dunia berupa amalan, kemudian kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Disebutkan dalam mufassirun, makna debu berterbangan adalah ketika antum melihat lubang-lubang rumah atau lubang-lubang jendela, kemudian kena pancaran sinar matahari. Biasanya ada semacam cahaya yang masuk, ya enggak? Antum lihat dari jarak jauh kayak ada semacam debu-debu kecil yang berterbangan. Nah, itu dipermisalkan enggak ada nilai sama sekali. Faham maksudnya? Biasanya kan kalau ada cahaya masuk, itu kan ruangannya agak gelap lah taruhlah. Ada cahaya masuk melalui celah-celah yang kecil. Ada enggak di situ kayak semacam debu-debu yang terbang kecil-kecil itu? Ada kan? Nah, itu sampai-sampai dipermisalkan seperti itu. Karena apa? Enggak ada nilainya sama sekali. Naam. Wala tuqbalu sholatu illa min muslim, dan salatnya tidak terima kecuali dari orang yang muslim. Salatnya enggak diterima kecuali dari orang yang muslim. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, niscaya tidak akan diterima darinya sedikit pun, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Jadi agama ya, yang mutlak, yang bisa menyelamatkan pemeluknya adalah agama Islam. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Artinya apa? Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam. Jadi jangan sampai menghina orang muslim dikarenakan apa? Ketidakjujurannya di dalam berdagang, dinasehati. Kemudian memuji orang kufar karena jujur dalam berdagang. Ini orang kafir, masya Allah luar biasa kalau dagang, jujurnya luar biasa, nomor satu dia. Ini orang muslim dagangnya pendusta, dagangnya pembohong, ngejek orang muslim. Sejelek-jeleknya dia selama masih muslim, itu punya apa? Punya keutamaan Islam. Tapi orang kafir tadi
Sejujur apapun, walaupun jujurnya itu kalau dinilai setinggi langit, sedalam lautan, sebesar apa? Gunung, enggak ada nilainya. Habaan mansura, debu yang berterbangan. Jadi jangan sampai ekstrim ya. Kadang sebagian orang gitu, nilai dibanding-bandingkan tapi dia lupa kalau yang diejek itu orang muslim. Ini orang muslim ini penipu, jualannya enggak pernah jujur, yang dijual barang palsu. Paham ya? Aspal asli tapi palsu katanya. Wah, ini yang ini orang kafir ini Masya Allah, agamanya walaupun Hindu tapi jujur ya. Wah, jelek-jelekkan orang muslim, muji orang Hindu. Allah musta'an. Contoh aja yaitu, maksudnya itu apa? Maksudnya itu janganlah sampai seperti itu ya. Agama selain agama Islam enggak diterima. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, apa kata Rasulullah? La yasma'u bi min hadhil ummah la yahudiyyun wala nasraniyyun. Summa yamutu walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Illa kana min ashabin nar. Artinya apa? Tidaklah ada seorang pun dari kalangan umatku, tidak Yahudi dan Nasrani, kemudian mendengar kenabianku, walam yu'min bima ursiltu bihi, summa yamut, kemudian orang tadi mati, walam yu'min bima ursiltu bihi, dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, enggak mau Islam, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penduduk neraka. Walaupun dia ngaku-ngaku anak ini masih berada di atas agamanya Nabi Isa katanya. Injilnya asli ori katanya. Paham ya? Anak juga di atas agama Nabi Musa ini. Meniti jejak Nabi Musa. Nah, apa kitabnya Taurat ini asli ori katanya. Paham ya? Kita katakan kafir sampai dia mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azdani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. As-tsani, yang kedua berakal. Syarat yang kedua berakal. Yang pertama apa tadi Muhammad? Syarat sahnya salat pertama Islam. Kedua berakal, akal. Wa dzittuhu al-junun. Lawannya adalah al-junun, itu kegilaan. Jadi walaupun antum saksikan ada orgil pinggir jalan mau salat 5 waktu enggak diterima. Antum tahu orgil Amir? Tahu orgil? Orang gila. Paham ya, disingkat orgil singkatannya ya. Nah, walaupun ada orgil orang gila pinggir jalan salat, enggak diterima salatnya karena dia enggak punya akal. Akalnya tertutup. Dipermisalkan walaupun taruhlah ada akal, akalnya tertutup. Paham ya? Nah, kita lihat kedua syaratnya berakal. Wadidduhu al-junun. Lawan berakal al-junun itu kegilaan. Wal majnun, dan majnun karena orangnya gila. Marfu'un anhu al-qalam. Orang gila itu diangkat darinya catatan amalannya. Jadi kalau orang gila kok melakukan tindakan kriminalitas, tindakan kejahatan, yang diminta tanggung jawab bukan orang gilanya, keluarganya. Paham ya? Itu penting ya. Jangan antum kejar orang gilanya. Kalau antum kejar orang gilanya, antum malah dipukul nanti. Orang gila dia akalnya enggak berfungsi, ya enggak? Nah, taruhlah dia misalkan orang gila jalan-jalan kemudian apa? Sapinya disembelih, sapinya tetangganya disembelih sama orang gila. Yang diminta tanggung jawab siapa? Orang gilanya atau keluarganya orang gila itu? Keluarganya. Paham ya? Adapun kalau orang gilanya antum kejar suruh minta tanggung jawab, antum malah dibunuh sekalian nanti. Orang gila itu enggak terkontrol ya. Barakallahu fikum ini. Marfu'un anhu al-qalam hatta yufiq. Orang gila itu diangkat pena catatan dari itu, catatan amalan sampai dia itu sadar. Apakah mungkin orang gila bisa sembuh? Insyaallah biidznillah banyak kan orang gila dibawa ke rumah sakit jiwa RSJ, rumah sakit jiwa itu khusus orang gila di situ. Itu biasanya kalau masih normal bisa sembuh ya. Disemprot pakai air yang besar itu, air sentoran yang air keran besar itu semprotkan ke kepalanya atau semisalnya, itu lama-lama dia mungkin sadar, memori-memorinya itu ingat, terkumpul kembali, ingat itu ya. Nah, ada seperti itu modelnya, ada yang sembuh, ada yang lama sembuhnya, diterapi dengan apa? Herbal. Orang gila. Paham ya? Ada juga yang sudah terlanjur istilahnya apa? Gila tapi campuran dengan apa? Kemasukan jin. Nah, ini susah biasanya. Nah, Allah musta'an. Dan lihat, wa dalil al-hadits, dalilnya adalah hadis rufi'al qalam an salasah, ini penting. Hadisnya ini sahih dan sering antum dengar ya, kalau bisa dihafal ini. Rufi'al qalam an salasatin. Pena catatan amalan itu diangkat dari 3 orang. Nah, 3 orang siapa aja? An-naim hatta yastayqid, orang tidur sampai dia sadar. Jadi kalau orang tidur kemudian kok bangun, walaupun dia bangun, kalau mengigau, tahu mengigau antum Hasan? Mengigau ngomongnya sembarangan jangan dianggapnya. Enggak sadar dia. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, na'am, seperti itu. Jadi
An-naim hatta yastayqid, orang tidur sampai dia sadar. Wal majnun, yang kedua majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia itu apa? Sembuh dari gilanya. Paham ya? Jadi kalau orang gila enggak dicatat apa? Enggak dicatat amalannya. Was-saghir hatta yablugh, dan anak kecil sampai dia dewasa. Jadi kalau anak kecil, kenapa kok diperintahkan untuk salat? Padahal kan belum wajib. Mendidik. Di dalam hadis disebutkan ketika usia berapa tahun awal mulanya? 7 tahun diperintahkan untuk salat. Ketika 10 tahun enggak mau salat, dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, hanya mendidik saja. Walaupun belum wajib, fungsinya mendidik. Paham ya? Nanti akan sebutkan hadisnya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? 3 orang ini terangkat padanya apa? Catatan amalan. Anak kecil berbuat tindakan kriminalitas, kejahatan yang dimintai tanggung jawab bapaknya atau ibunya, keluarganya, bukan anak kecilnya. Paham ya? Karena dia belum dewasa. Nah, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, rawahu Ahmad fi musnadih wa Abu Dawud dan Nasa'i wa Ibnu Majah. As-salis, yang ketiga, at-tamyiz. At-tamyiz ini masdarnya ya, kalau pelakunya ya mumayyiz. Jadi kalau udah mumayyiz itu apa sih? Mumayyiz itu dia belum dewasa, cuman sudah bisa bedakan antara warna-warni, ini biru, ini merah, ini kuning, hijau, ini ganteng, ini cantik, ini gemuk, ini kurus, ini baik, ini buruk, ini panas, ini dingin. Itu namanya mumayyiz. Jadi kalau sudah punya anak, kalau sudah mumayyiz, sudah bisa bedakan seperti itu, segera diamankan. Nanti akan kita lewati hadisnya. Kalau di dalam rumah dipisahkan ranjangnya, diajari seperti itu. Paham ya? Kalau masalah salat, 7 tahun disuruh salat, ayo salat. Belum wajib padahal, tapi disuruh, dianjurkan, diarahkan, dibimbing. Nah, ketika 10 tahun enggak mau salat, dipukul boleh, tapi pukulan yang bagaimana? Pukulan yang ghair mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Bukan pukulan sekali pukul pingsan, itu bukan. Nanti kalau antum sekali pukul pingsan ya resikonya kan harus bawa ke rumah sakit lagi. Nanti enggak ada gejala apa-apa, OTG, orang tanpa gejala nanti. Paham ya? Padahal bapaknya yang mukul tadi. Allah musta'an. Hati-hati ya. Hati-hati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun dia masih kecil, disuruh salat itu belum wajib bagi dia, tapi mendidik. Oleh karena itu orang-orang awam, antum saksikan pinggir-pinggir jalan itu, kalau antum perhatikan baik-baik, banyak enggak sekolahan PAUD gitu. Pernah dengar antum PAUD? Apa PAUD itu? Bukan nama ikan, bukan ya? Itu paus itu ya. Ini PAUD ini pendidikan anak usia dini. PAUD namanya, PAUD pendidikan anak usia dini. Sejak kecil lah didik. Nah, Ahlus Sunnah juga tidak kalah insyaallah ya. Sejak kecil dididik agar mengenal Al-Qur'an dan As-Sunnah, agar tahu salat itu wajib. 7 tahun dianjurkan. Kita lihat. As-salis, yang ketiga, at-tamyiz wa didduhu as-sighar. Naam, atau as-sughr itu ya. Nah, barakallahu fikum, tapi kelihatannya ini berarti kembali ke apa? Nah, barakallahu fikum, bukan kembali ke pelakunya, kembali ke masdarnya ya. Jadi yang ketiga adalah apa? Tamyiz, sudah bisa bedakan. Lawannya kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan masih kecil, itu biasanya belum bisa bedakan. Tapi kalau mumayyiz beda ya. Dia bisa bedakan dia. Wah, ini manis. Wah, ini asin. Wah, ini bagus, ini buruk. Kalau misalkan orang ya, wah ini ganteng, ini cantik. Sudah bisa nilai seperti itu, namanya sudah mumayyiz namanya. Yang seperti itu harus segera diamankan, diajari. Paham ya? Kalau anak kecil ya dipisahkan dengan perempuan bukan mahramnya, kan itu. Jadi Ahlus Sunnah itu sebenarnya kalau dalam masalah pendidikan anak itu lebih baiknya kalau anak kecil laki-laki yang ngajar laki-laki. Anak kecil perempuan yang ngajar perempuan. Jangan digabungkan anak kecil kok. Nanti kalau besar tahu sendiri, tahu dari mana. Sejak kecil itu justru dipisahkan biar apa? Tidak terbiasa ikhtilatiyah, campur baur. Paham ya? Jadi kita mendidik sejak kecil ya. Nah, kita lihat wa hadduhu 7 sinin, batasannya 7 tahun. Biasanya kalau sudah 7 tahun itu, nah itu sudah mumayyiz. Tapi zaman sekarang, zaman zaman yang baru sekarang ini, karena banyaknya perkembangan teknologi yang canggih, itu anak-anak kecil 6 tahun, 6 tahun setengah itu kadang udah bisa itu loh ya, udah tahu itu loh. Karena apa? Banyak tersebar alat-alat media-media yang ada kan. Banyak yang sudah tiba-tiba apa? Dewasa belum saatnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Karena banyak sarana-sarana yang mengarahkan sana ya. Nah, ini sekedar apa? Pembatasan secara global. 7 tahun sudah mumayyiz. Paham ya? Nah, kalaupun ada jumpai 6 tahun sudah mumayyiz, segera diamankan. Summa yu'mar bis-shalah, kemudian diperintahkan untuk salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis-shalah li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun.
Usia antum berapa tahun? Antum sekarang usianya? 10. Kalau enggak mau sholat dipukul. Paham ya? Nah, maksudnya pukulan tidak menyakitkan untuk mendidik. Paham ya? Kita lihat ini. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Dan pukullah mereka ketika usia apa? Ketika usia 10 tahun. Paham ya? Pukulan yang bagaimana tadi? Pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi kalau misalkan barakallahu fikum enggak mau salat, ayo salat, enggak mau dia, enggak mau. Nah, boleh dipukul, pukulan yang tidak menyakitkan. Usia antum berapa usia antum? 8, masuk di sini juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, antum berapa usianya? 10? 8, masuk juga antum? 11, lebih lagi. Paham ya? Nah, kalau enggak mau salat dipukul, pukulan yang tidak menyakitkan. Paham ya? Seperti mendidik saja. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kalau pukulan yang sangat menyakitkan jangan. Itu namanya pukulan yang ghairu mubarrih, tidak menyakitkan, hanya mendidik saja. Wa farriqu bainahum fil madadi', ini yang titik berat ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fiikum, karena orang kadang melalaikan ya seperti ini ya. Dan pisahkanlah anak-anak kalian di antara mereka di tempat tidurnya. Ranjangnya dipisah. Mulai diajarin, paham ya? Abi uminya di sini. Paham ya? Kalau dia punya anak perempuan banat, yang banat di sini, yang banin di sini, dipisah. Paham ya? Karena apa? Karena tujuannya bagus. Biar terbiasa apa? Nah, barakallahu fikum, mandiri, yang laki-laki laki-laki, yang perempuan perempuan, walaupun usianya 7 tahun, 10 tahun tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, farriqu bainahum fil madadi', pisahkanlah mereka di ranjang-ranjang mereka. Jadi kalau taruhlah di ma'had, di pondok-pondok ya kita pisahkan, ada pemisahnya, walaupun pakai kursi atau pakai meja ada pemisahnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, rawahul Hakim wal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa fil lafdin muru auladakum, sama artinya. Perintahkanlah anak-anak kalian. Ini anak-anak perempuan atau laki-laki ya? Umum, laki-laki perempuan sama saja. Diajarin ketika usia 7 tahun diperintah untuk sholat. 10 tahun enggak mau sholat, boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan tadi itu ya. Nah, masih mumayyiz, belum dewasa. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil 2 syarat lagi. Syarat yang lainnya kita tunda pada pertemuan akan datang insyaallah. Kata beliau, asyaratur rabi', syarat yang keempat, raf'ul hadaats, ay at-taharah. Naam. Maksudnya apa? Syarat yang keempat, bersuci. Mengangkat hadas itu maksudnya bersuci. Hadas apa ini? Akbar dan asghar. Kalau hadas asghar itu dihilangkan dengan apa? Wudu bisa. Kalau akbar dengan mandi janabah. Paham ya? Mandi janabah, mandi besar, itu sudah menghilangkan hadas akbar. Yang akbar aja hilang, apalagi asghar. Itu kalau mandi janabah. Jadi kalau orang mandi janabah sesuai dengan sunnah, paham ya? Nah, barakallahu fikum, cuci tangan, kemudian setelah itu barakallahu fikum mencuci area kemaluan, kemudian setelah itu berwudu seperti wudunya mau sholat, kecuali kaki. Setelah itu dia menyiram kanan dulu, kanan, kiri dulu 3 kali, setelah itu baru disiram semuanya. Terakhir nanti siram kakinya. Itu nanti kalau sudah selesai mandi enggak perlu wudu lagi. Enggak perlu wudu lagi. Lah kenapa? Wudu itu menghilangkan hadas apa? Asghar. Sedangkan janabah menghilangkan hadas